Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Bayi, Anak, dan Balita. Dan hari ini kita ada di materi deteksi dini tanda bahaya pada bayi baru lahir. Masih ingat ya, kemarin pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fisiologi bayi baru lahir. Nah, hari ini kita perdalam kembali. Ya, sambil coba diingat kembali yuk. Yang pertemuan yang lalu, seperti apa sih tanda bayi baru lahir yang normal? Ya, betul ya. Berat badannya ada di rentang 2.500 sampai 4.000 gram. Ya, kemudian bayi langsung menangis. Apalagi? Oke ya, silahkan nanti bisa dipelajari kembali. Nah, hari ini kita akan fokus pada tanda bahaya bayi baru lahir. Tujuan dari materi hari ini yang pertama diharapkan setelah selesai mata kuliah ini, ya materi ini Anda dapat memahami konsep deteksi dini tanda bahaya bayi baru lahir. Kemudian dapat menyebutkan serta menjelaskan apa saja sih tanda bahaya bayi baru lahir, ya. Kemudian dapat menjelaskan, ya, mampu melakukan analisis kasus terkait deteksi dini bayi baru lahir. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Semoga tujuan ini bisa tercapai, ya, dengan keaktifan Anda semua. Gitu. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, lanjut dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom chat, ya, silahkan. Nah, tanda bahaya yang pertama yaitu, pertama ke konsep deteksi dini dulu. Apa sih deteksi dini? Deteksi dini yaitu suatu upaya untuk mengetahui secara dini sebelum tanda dan gejala dari suatu penyakit itu muncul, ya, kita harus memahami terlebih dahulu. Manfaat dari deteksi dini tentunya adalah kita akan mampu ya mengenali kondisi suatu klien, suatu pasien, kegawatan secara dini, ya, sehingga kita mampu memberikan penanganan secara dini juga. Kalau deteksinya cepat, penanganannya lebih cepat, maka harapannya harapan hidup pasien, harapan hidup klien akan lebih besar, ya. Angka kesakitannya menurun, angka kematian pun akan menurun, ya. Khususnya hari ini kita bahas pada bayi baru lahir. Baik. Nah, tanda bahaya yang pertama yaitu asfiksia neonatorum. Apa sih asfiksi? Asfiksi adalah suatu kondisi di mana bayi lahir tidak langsung bernafas spontan. Ya, normalnya ketika bayi lahir dia langsung bernafas spontan, langsung menangis. Nah, tapi pada bayi asfiksia dia tidak bisa langsung menangis, ya. Diam saja, kadang disertai dengan lemes, ya, ekstrem atau kulitnya kebiruan seperti itu. Nah, asfiksi ini dibagi berdasarkan garis skornya ya di sini. Nanti boleh dipelajari lebih lanjut. Nah, tanda bahaya yang kedua yaitu gangguan pernafasan. Ya, gangguan pernafasan sebagaimana kita ketahui, nafas itu hal yang penting ya pada bayi baru lahir. Ketika bayi tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, ya, maka akan membahayakan nyawa bayi, ya. Dan dalam jangka panjang tentu ini pun membahayakan ya perkembangan otak dan perkembangan jaringan yang lainnya. Nah, ini gangguan nafas yang perlu diwaspadai adalah adanya sumbatan saluran nafas, kemudian penyakit paru, kelainan dinding dada, kemudian kelainan di luar paru-paru, ya, serta kelainan jantung, ya, begitu. Di sini gangguan nafas, ya, kalau yang pertama tadi ada atresia koane, ya, ada tidak ada saluran lubang hidung, ya. Kemudian apalagi nih, ya, boleh nanti dibaca sendiri di slide yang saya kirim, gitu. Tapi intinya bahwa ketika seorang bayi punya gangguan nafas itu merupakan suatu kondisi yang berbahaya. Nafasnya nggak tersengal, nggak ada sesuatu yang menghambat, ya, ada sumbatan di jalan nafas bayi. Maka ketika bayi baru lahir dia kesulitan nafas, kita harus memposisikan bayi pada posisi yang
ekstensi ya lehernya untuk membuka jalan nafas. Baik, tanda bahaya berikutnya yaitu bayi tidak mau menyusu. Ya, idealnya ya normalnya gitu bayi baru lahir ya dia mau menyusu ke ibunya. Kemudian ASI keluar dengan baik ya, kemudian kecukupan ASI pada bayi terpenuhi, bayinya seger begitu. Tapi kalau si bayi tidak mau menyusu, ini pun satu hal yang berbahaya. Nah, maka ketika Anda sebagai bidan mengetahui ya ada tanda bayi tidak mau menyusu, harus dicari tahu penyebabnya. Ya, apakah karena dari faktor ibunya mungkin kurang semangat ya memberikan ASI, dari motivasi ibu menyusui, atau secara fisiologis bagaimana produksi ASI-nya. Jangan-jangan bayi tidak mau menyusu karena betul-betul sama sekali ya, tidak ada sama sekali ASI. Tapi sebenarnya juga kita harus tahu bahwa yang namanya ASI itu dia akan terproduksi secara melimpah ketika si bayi dia menghisap ya. Tapi kalau bayi yang tidak mau menghisap, tidak mau menyusu ya, tentu ini produksinya akan semakin turun bahkan hilang. Maka ketika bayi tidak mau menyusu, ini adalah hal yang harus kita waspadai. Ya, harus kita pantau kecukupan cairannya. Ya, kalau bayi sampai tidak mau menyusu, tentu ini akan beresiko terjadinya dehidrasi ataupun kekurangan cairan. Ya, ketika Anda menjumpai bayi yang tidak mau menyusu, jangan diabaikan. Ya, pernah enggak? Ayo di lahan praktek ketemu bayi yang tidak mau menyusu. Coba diingat kembali ya, yang pernah. Atau mungkin di tetangga Anda, saudara yang punya kasus ya bayinya tidak mau menyusu. Nah, coba diingat-ingat kembali sambil nanti kita pelajari bersama ya. Kira-kira kalau tidak mau menyusu apa sih penyebabnya? Nah, ini ya. Apakah dari faktor ibu tadi saya katakan ya, mungkin secara psikologis ibu ya, ibunya belum siap menyusu, belum siap punya anak, ibunya tidak mau ada keinginan untuk menyusui. Atau dari fisiologis payudara ibu ya. Bagaimana? Atau dari bayinya, barangkali bayinya sakit. Atau faktor yang lainnya. Mungkin juga faktor refleks bayinya yang dia memang refleks routing swallowing-nya, sucking-nya itu tidak baik. Ini pun akan mempengaruhi tentu proses menyusui. Berikutnya adalah bayi kejang. Nah, ini kejang juga berbahaya ya. Ketika bayi kejang, seorang bidan harus segera menangani. Nah, ciri bayi kejang seperti apa ya? Kejangnya bayi tidak seperti orang dewasa yang pergerakannya ekstrim, enggak ya. Kadang-kala pergerakan kecil ya, karena bayi masih ini juga pergerakannya tidak seaktif orang dewasa kan. Nah, akan kelihatan gerak-gerak kecil yang tidak terkontrol. Ya, berikutnya adalah BBLR. BBLR artinya apa sih? BBLR singkatan dari berat badan lahir rendah. Nah, dikatakan BBLR jika berat badan bayi kurang dari 2,5 kg. Ya. Idealnya ya seorang bayi lahir dengan berat badan 2,5 sampai dengan 4 kg. Tapi kalau di bawah 2,5 kg, nah ini membahayakan karena beresiko terjadi hipotermi, resiko infeksinya lebih besar ya, resiko hipoterminya lebih besar. Begitu. Nah, kategori dari BBLR sendiri ini ada 3 ya. Ini menurut American Academy of Pediatrics. Ada berat lahir amat sangat rendah, ada berat lahir sangat rendah, dan berat lahir rendah. Oke, bisa dilihat. Dikatakan amat sangat rendah jika kurang dari 1.000 gram, sangat rendah jika kurang dari 1.500 gram, dan berat yang hanya bayi lahir rendah aja dia yang kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada bayi lemah, mengantuk, tidak sadar, merintih, demam ya, demam 37,5 ke atas. Ini pun merupakan suatu tanda bahaya. Ya. Oke, berikutnya ada pusar kemerahan, berbau, bernanah. Nah, perlu dikaji ya kalau ada pusar kemerahan. Jangan-jangan itu tanda infeksi. Tanda infeksi apa sih? Ya, ada dolor, ya ada nyeri, panas, bengkak, kemerahan dan sebagainya. Ini harus kita waspadai, ya.
Kalau ada tanda-tanda seperti ini, nah seorang bidan harus cekatan ya, harus melakukan penanganan awal dan juga dirujuk ke rumah sakit. Nah, berikutnya adalah kondisi bayi kuning patologis. Nah, di sini dikatakan kuning patologis atau ikterik patologis apabila kuning ini terjadi pada kurang dari 24 jam dan lebih dari 14 hari. Ya, jadi dikatakan normal, dikatakan kuning yang tidak normal itu kalau terjadinya kurang dari 24 jam atau lebih dari 14 hari. Nah, kuning ini ada derajatnya ya. Ini menurut Kramer ya, derajat menurut Kramer. Kalau batas ini ada 1 sampai 5 ya, boleh dilihat di gambar yang saya tayangkan di sini. 1 itu yang kuning hanya kepala dan leher. Ini kalau di kuantitatifkan ya kurang lebih 5 mg per desiliter ya kadar bilirubinnya. Kemudian derajat 2 yaitu derajat 1 kepala, leher ditambah dada sampai dengan pusat ya. Itu. Kemudian derajat 3 itu derajat 2 tadi berarti dari kepala, leher sampai dengan pusat ditambah lutut. Ya, ini derajat 3. Nah, ikteris derajat 4 itu dari derajat 3 tadi ya ditambah lengan dan tungkai. Artinya apa? Dari kepala leher kuning, kemudian pusatnya kuning ya, dada sampai pusat kuning, lutut ya, dari pusat sampai dengan ke lutut kuning. Ya. Kemudian area tangan juga tangan sampai siku kuning ya, itu derajat keempat. Nah, derajat 5 itu artinya apa? Derajat 5 itu sudah sampai ke telapak tangan, telapak kaki itu kuning. Nah, ini berbahaya ya kaitannya nanti dengan sistem tubuh bayi. Ya, ketika tubuh belum bisa memecah bilirubin dengan sempurna ya, kemudian ya ini tampak kuning dari luar seperti ini. Ya, harus segera ditangani ya. Untuk lebih jelasnya ya ke depan nanti ada mata kuliah khusus yaitu tentang gadar ya pada bayi baru lahir serta penanganannya yang lebih detail lagi. Hari ini kita hanya fokus di deteksi dininya saja ya, belum ke penanganannya. Gitu. Oke, kesimpulannya apa coba kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Apa sih deteksi dini tanda bahaya bayi baru lahir? Apa saja? Ya, deteksi dini tanda bayi baru lahir. Boleh yang berpendapat? Baik, ya. Silahkan saya minta Anda semua menyimpulkan ya di kolom komentar. Ya, tetap semangat ya. Oke. Nah, nanti saya akan baca, saya yakin Anda semua adalah orang yang penuh semangat untuk belajar. Ya, belajar di rumah. Semangat terus. Mudah-mudahan nanti Anda semua menjadi bidan yang sukses ya dan mampu memberikan pelayanan dengan baik ya di masyarakat ya. Baik, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Oke. Ada yang bertanyakan? Kalau ada yang bertanyakan, silahkan juga boleh dituliskan di kolom komentar. Ya, terima kasih atas semangat kalian semua. Sampai ketemu di materi berikutnya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, dan semangat buat kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.